Perhatian seluruhnya. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Pakai itu, hand sanitizer. Jangan goyang ya nak. Oke, masukkan satu setelah pakai. Siapkan nak. Perhatian seluruhnya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Kepada ibu guru kita beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak Ibu duduk. Ini tadi udah piket ya? Sudah, Bu. Jadi udah lihat di kelasnya. Ya lumayan bersih lah. Untuk yang piket hari ini nanti mau pulang juga harus piket ya nak. Ya, Bu. Oke. Indonesia tanah air kita, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala setia di sana tempat lahir beta, dituai dibesarkan Bunda. Insan Maharani, Hadir, Bu. Intan Purnama Sari, Hadir, Bu. Isma Nabila, Hadir, Bu. Meriani, Hadir, Bu. Sajida. Sebelum kita mulai, Ibu mau nanya sama kalian. Pelajaran minggu lalu kita apa? Ayo. Pencucian rambut. Tangan dia Yolanda. Pencucian rambut, Bu. Oke. Apa-apa aja itu pencucian rambutnya? Ayo, ada yang cuci tangan? Apa aja? Selain pencucian apa? Yang Ibu terangkan kemarin? Ya, Indah? Pengeringan rambut. Ya, betul, pengeringan rambut. Jadi, minggu lalu pembelajaran kita adalah pencucian rambut dan Pengeringan rambut. Nah, untuk sekarang kita masuk itu materi baru. Bukan materi baru sih, lanjutan dari minggu lalu. Yaitu tentang alat, bahan, kosmetika dan lenan. Nah, ini coba. Baik anak-anak, nah hari ini kita masuk pelajarannya yaitu pencucian dan pengeringan rambut. Nah, minggu lalu kan kita udah masuk teori-teorinya. Nah, sekarang ini materi ajar kita hari ini adalah pengetahuan alat, bahan lenan dan kosmetik pencucian dan pengeringan rambut, gerakan pengurutan pencucian rambut, dan perancangan pencucian dan pengeringan rambut. Jadi satu hari ini kita belajarnya ini. Nah, untuk ininya Ibu kasih gambar sama kalian. Perhatikan, ini gambarnya. Nah, ini ya, sisir berekor. Ini ini sam baju kerja. Oke, jadi di antara semuanya ini kan kalian juga harus tahu yang mana ini yang mana ini alat, yang mana bahan, yang mana lenan. Nanti Ibu kasih tugas
Ini kita diskusi dulu nanti sebentar, ini diskusi. Nah ini apa nih? Habis ini kita diskusi ya nak. Ini apa nih? Sampo. Ya ini sampo, ini ex sampo, ini apa ini? Sampo minyak. Wes ini yang krim, ini apple berarti cuka. Nah jadi ini ada ibu kasih LKPD sama kalian, ini dia. Perhatikan gambar di atas. Oke, LKPD 1. Apa yang ada di pikiran Anda tentang gambar di atas yang tadi? Oke. Coba klasifikasikan alat, bahan, lena, dan kosmetik di atas sesuai dengan jenis dan kegunaannya. Udah? Coba klasifikasikan alat, bahan, lena, dan kosmetik di atas sesuai dengan jenis dan kegunaannya. Coba klasifikasikan jenis sampo sesuai dengan kulit kepala dan rambut. Nah, jadi ini ada 2 soal yang harus dipresentasikan. Nanti kita dipresentasi 2 di sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Ayo mulai. Yuk, untuk kelompok. Outnya ya, pegangannya untuk ini mengerjakan ininya, tapi kita dulu sebelum ibu jelaskan ya nak. Nah, sebelum ibu jelaskan, ibu kasih ini handoutnya ke grup ya, buka kalian di grup. Materi hari ini. Buka kalian dulu di grup materi hari ini. Dulu. Oke, perhatikan soalnya. Ada, coba perhatikan soalnya. Yang pertama sekali, klasifikasikanlah alat, bahan, lenan, kosmetik, pencucian rambut pada gambar yang terlampir. Udah, jadi perhatikan di soal kan ada apa aja. Oke, buat di situ hanya sebagai alat bahannya saja yang ini. Baru yang kedua. Dan jenis sampo sesuai dengan karakteristik jenis rambut pada gambar terlampir. Nah, perhatikan kalian kan ada gambar di situ, ini, ya kan? Nah, perhatikan. Nah, itu dijawab nak. Jadi jenis rambut, contohnya rambutnya kering, samponya ini. Rambutnya basah, rambutnya ini. Mengerti? Mengerti? Nah, itu cari di internet referensinya, cari di buku handout yang ibu berikan, panduan handoutnya, cari di referensi, cari seluruhnya itu yang tugas yang ini LKPD-nya cari di dalam internet dan buku-buku panduan yang kamu punya, yang kamu tahu. Oke? Ini pengerjaannya mulai, ini kan udah jam 11 ya? Oke, ibu tunggu sampai jam setengah 12 lewat 10, berarti 30 menit ya. Ibu tunggu 30 menit dari sekarang, kerjakan. Sampai sini. Ngerti? Tahu kan yang mana alat, yang mana bahan?
Tahu? Tahu. Jangan salah-salah lagi namanya. Iya, Bu. Bu, ini Lenan sama kosmetik isi, Bu. Iya ini sih, kan di sini kan dibuat di sini ada lenannya ini. Lenan apa? Dijelaskan juga dia, Bu. Lenan apa aja di dalamnya ini? Coba yang ini, lenannya di mana ini? Ayo yang mana lenan? Nah, yang mana lenan? Yang ini, ya kan? Iya, Bu. Nah, kalau kosmetik yang mana? Yang ini, yang ini, ya kan? Iya, Bu. Ngerti? Ngerti, Bu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang enggak ini, yang kurang paham? Bu, kegunaannya ditulis. Ya sebenarnya lebih bagus ditulis kegunaannya. Oke, kegunaannya ditulis ya nak. Iya, Bu. Kalau memang kalian ini buat kegunaannya, jangan cukup hanya apa? Nama, sampo gitu. Nah, jangan kayak gitu ya. 4. Sampai sini ngerti nak? Ngerti, Bu. Ini masuk ke mana ini? Sarung tangan. Bahan. Ke bahan atau ke alat? Alat, Bu. Nah, kalau bahan kan mana ini? Bukannya Lenan ini, Bu. Bahan ini. Ini kosmetik ya? Kosmetik, Bu. Ini bahan. Coba yang mana bahan? Ini, Bu. Ini apa? Hah? Sampo, Bu. Ini bahan ya kan? Air. Iya, betul nggak? Iya, Bu. Ini. Ya kan? Nah, jadi yang mana lagi? Ada lagi? Ini Paham? dimasukkan, Bu. Ini masuk ke alat. Ini alat. Oke. Iya, Bu. Ada tentang masalah sampo? Enggak, paham? Paham, Bu. Kan ada ini. Nah. Kan ada ini. Dapatnya kan dari internet juga dapatnya kan? Iya, Bu. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, mana ini kelompok 1? Oke, kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Baiklah. Siapa yang mulai? Dari kelompok mana mulai duluan? Kelompok 1, 2, 3, dan 4, ayo. 1, Bu. 4. Kelompok 1, 4. Oke, ayo. Oke, selamat pagi teman saya sekalian. Pagi. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi kami dari kelompok 4. Berikut hasil uraian kami. Alat bahan dengan kosmetik pencucian rambut. Saya akan menjelaskan alat di luarnya. 1. Sisir berekor. Fungsinya adalah sebagai alat bantu pada saat proses pengeringan rambut. 2. Sisir garpu. Fungsinya untuk mengurangi kekusutan dan merapikan rambut setelah proses pencucian rambut. 3. Sisir besar. Untuk mengurangi kekusutan dan merapikan rambut setelah proses pencucian rambut. 4. Sisir penghalus. Mengurangi kekusutan pada rambut. 5. Botol aplikator, tempat
sebagai tempat meletakkan kosmetika yang telah diukur sesuai kebutuhan. 6. Hair dryer, fungsinya untuk sebagai alat mengeringkan rambut. Yang ketujuh ialah sampo basin, fungsinya sebagai tempat klien melakukan pencucian rambut. 8. Gelas ukur sebagai alat untuk mengukur kosmetika yang akan digunakan selama proses pencucian rambut. Yang kedua, bahan. 1. Air, fungsinya ialah membasahi rambut sebelum penyampuan, membilas rambut setelah proses penyampuan. 2. Tisu, membersihkan kosmetik dari wajah klien. Yang ketiga, masker, menutup mulut hairdresser pada saat pencucian rambut. 4. Sarung tangan karet, yaitu fungsinya menghindari reaksi alergi pada tangan hairdresser. Dan kosmetika, yaitu ada 2, 1 sampo dan conditioner. Yang terakhir, nama lenan. 1. Baju kerja dipakai hairdresser supaya terlihat rapi. 2. Handuk, melindungi pakaian dari air atau membungkus rambut setelah pencucian rambut. 3. Cap penyampuan, fungsinya yaitu melindungi badan klien dari air. Yang keempat, keset atau kain pel, yaitu mengeringkan area yang basah setelah proses pencucian rambut. Dan ini ada jenis rambut beserta jenis sampo yang akan dipakai pada saat pencucian. 1. Jenis rambut normal, bisa dipakai jenis sampo dop. Dan yang kedua, jenis rambut kering, sampo yang bisa digunakan ialah sampo telur, karena mengandung lanolin yang sifatnya seperti telur atau semacam lemak, sehingga membuat rambut kembali normal. Yang ketiga, yang terakhir, jenis rambut berminyak. Sampo yang kita pakai bisa berbahan jeruk yang dapat melarikan lemak-lemak serta dapat menghilangkan kotoran yang mengendap yang bercampur dengan sebum yang menempel pada kulit kepala. Satu lagi ada rambut kusut, sampo yang digunakan yang mengandung bahan alpukat yang dapat mengurangi kesulitan dan melemahkan. Oke, sekian dan terima kasih dari kami kelompok 3. Oke, semangat. Lanjut, kelompok berapa lagi? Ayo, nggak usah ditunjuk, Pak. Kelompok 2. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1. Alat dan layanan bahan dan kosmetika pencucian rambut. Alat sisir breaker, gunanya alat bantu untuk membantu pada proses pengeringan rambut. 2. Sisir garpu, gunanya mengurangi kekusutan dan merapikan rambut setelah proses pencucian rambut. 3. Sisir besar, guna untuk mengurangi kekusutan dan merapikan rambut setelah proses pencucian rambut. 4. Sisir sikat atau penghalus, untuk mengurangi kesulitan pada rambut. 5. Botol aplikator, gunanya untuk tempat meletakkan kosmetika yang telah diukur sesuai kebutuhan. 6. Hair dryer, untuk alat mengeringkan rambut. 7. Sampo basin, kegunaan tempat klien melakukan pencucian rambut. 8. Gelas ukur, alat untuk mengukur kosmetika yang akan digunakan. 9. Troli,
alat untuk meletakkan lenan yang akan digunakan untuk pencucian rambut. 10. Tempat sampah, tempat bahan yang digunakan yang sudah tidak dipakai. 11. Sterilizer, alat untuk mensterilkan alat yang akan digunakan untuk pencucian rambut. Bahan: air untuk membasahi rambut sebelum penyampuan atau pembilasan rambut setelah proses penyampuan. Tisu untuk membersihkan kosmetika dari wajah klien. Masker untuk menutupkan mulut. Hairdresser pada saat perawatan. Sarung tangan karet untuk menghindari reaksi alergi pada tangan hairdresser. Kosmetika. Sampo untuk membersihkan rambut dari kotoran seperti debu. Conditioner untuk melembutkan dan menghaluskan rambut. Lenan, baju kerja untuk dipakai hairdresser supaya terlihat rapi dan bersih. Handuk untuk melindungi pakaian dari air dan membungkuskan rambut setelah proses penyampuan. Cape penyampuan untuk melindungi pakaian dari air. Keset atau kain pel untuk mengeringkan area yang basah, diletakkan di bawah kursi klien. Jenis rambut dan jenis penyampuan. Sampo. Rambut kering, jenis samponya oil sampo dan sampo peroksida. Rambut netral atau normal, jenis samponya sampo normal. Rambut berminyak, jenis samponya sampo lemon. Rambut normal berkombinasi kering, jenis samponya cream sampo. Rambut halus, jenis samponya sampo bir atau sampangu. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Kosmetika yang digunakan dalam pencucian rambut. 1. Nama alat: sisir berekor. Kegunaannya: alat untuk membantu proses pengeringan rambut. 2. Sisir garpu, mengurangi kekusutan dan merapikan rambut setelah proses pencucian rambut. 3. Sisir besar, untuk mengurangi kekusutan dan merapikan rambut setelah proses pencucian. 4. Sisir penghalus sikat, mengurangi kekusutan pada rambut. 5. Botol aplikator, tempat meletakkan kosmetika yang telah diukur sesuai kebutuhan. 6. Hair dryer, alat untuk mengeringkan rambut. 7. Shampoo basin, tempat klien melakukan pencucian rambut. 8. Gelas ukur, alat untuk mengukur kosmetika yang akan digunakan. 9. Troli, alat untuk meletakkan alat lenan yang akan digunakan untuk pencucian rambut. 10. Tempat sampah, tempat bahan yang sudah tidak dipakai. 11. Sterilizer, alat untuk mensterilkan alat dan yang akan digunakan untuk pencucian rambut. Nama bahan: 1. Air. Kegunaan: membasahi rambut sebelum penyampuan, membilas rambut setelah proses penyampuan. 2. Tisu, membersihkan kosmetik dari wajah klien. 3. Masker, menutup mulut hairdresser pada saat pencucian rambut. 4. Sarung tangan karet untuk menghindari reaksi alergi pada tangan hairdresser. Nama kosmetika: 1. Shampoo, fungsinya untuk menghilangkan debu atau kotoran yang menempel pada kulit kepala atau rambut. 2. Conditioner, untuk menghaluskan atau melembutkan rambut. Nama lenan: 1. Baju kerja.
Fungsinya dipakai hairdresser supaya terlihat rapi dan bersih. 2. Handuk melindungi pakaian dari air dan membungkus rambut setelah proses penyampuan. 3. Cap penyampuan melindungi pakaian dari air. Jenis shampoo sesuai dengan karakteristik jenis rambutnya. Jenis rambut. 1. Rambut berminyak dapat menggunakan shampoo liquid spirit type dan shampoo lemon. 2. Rambut kering menggunakan X shampoo atau shampoo telur dan medicated shampoo. 3. Rambut kusut menggunakan shampoo bir dan champagne shampoo anti luntur. 4. Rambut lepek menggunakan krim shampoo, oil shampoo, dan pembilas cuka. Lanjut. Kelompok terakhir. Saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 4. Alat, bahan, lenan, dan kosmetik. 1. Nama alat. 1. Sisir berekor. Kegunaannya, alat bantu pada saat proses pengeringan rambut. 2. Sisir garpu. Berguna untuk mengurangi kusutan dan merapikan rambut setelah proses pencucian rambut. 3. Sisir besar. Kegunaannya untuk mengurangi kusutan dan merapikan rambut setelah proses pencucian rambut. 4. Sisir penghalus sikat. Berguna untuk mengurangi kusutan pada rambut. 5. Botol aplikator. Kegunaannya untuk tempat meletakkan kosmetika yang telah diukur sesuai kebutuhan. 6. Hair dryer. Alat untuk mengeringkan rambut. 7. Sampo besin. Tempat klien melakukan pencucian rambut. 8. Gelas ukur. Alat untuk mengukur kosmetika yang akan digunakan. 9. Troli. Alat untuk meletakkan alat, lenan, bahan, dan kosmetika yang akan digunakan untuk pencucian rambut. 10. Tempat sampah. Kegunaannya untuk tempat bahan yang sudah tidak dipakai. 11. Sterilizer. Berguna untuk alat mensterilkan alat yang akan digunakan untuk pencucian rambut. Kedua, bahan. Pertama, air. Kegunaannya membasahi rambut sebelum penyampuan dan membilas rambut setelah proses penyampuan. 2. Tisu. Untuk membersihkan kosmetik dari wajah klien. 3. Masker. Untuk menutup mulut hairdresser pada saat perawatan. 4. Sarung tangan karet. Menghindari reaksi alergi pada tangan hairdresser. 3. Ngap kosmetik. Kosmetik ada 2, yaitu sampo dan conditioner, masing-masing 5 ml. Yang keempat, lenan. Pertama, baju kerja. Kegunaannya dipakai hairdresser supaya terlihat rapi dan bersih. 2. Handuk. Untuk melindungi pakaian dari air dan membungkus rambut setelah proses penyampuan. 3. Cap penyampuan. Untuk melindungi pakaian dari air. Dan ada jenis-jenis sampo dan kegunaannya. Jenis-jenis rambut dan jenis sampo. 1. Rambut kering. Jenis sampo yang digunakan sampo telur karena mengandung lanolin yang sifatnya seperti telur atau semacam lemak sehingga membuat rambut normal kembali. Yang kedua, rambut normal. Biasanya menggunakan sampo normal. 3. Rambut berminyak. Menggunakan sampo yang mengandung bahan jeruk yang dapat melarutkan lemak-lemak serta dapat mengendap bercampur sebum yang menempel pada kulit kepala. Yang terakhir, rambut kusut. Sampo yang mengandung alpukat dan sampo bir.
Sekian presentasi dari kelompok 4. Alat. Nah, hari ini kita membahas tentang macam-macam alat pencucian dan pengeringan rambut, macam-macam bahan pencucian dan pengeringan rambut, macam-macam lainan dan pengeringan rambut, macam-macam kosmetik pencucian dan pengeringan rambut, dan gerakan pengurutan pencucian rambut dan perancangan pencucian dan pengeringan rambut. Sudah nak? Nah, yang kalian diskusikan tadi adalah yang ini, macam-macam alat, bahan, lainan, dan kosmetik. Oke? Nah, sekarang di sini, nah ini dia. Yang pertama sekali adalah alat. Yang pertama sisir berekor. Sisir berekor. Ini dia ya. Nih. Ngerti? Yang kedua garpu, sisir garpu. Yang ini. Udah? Lihat ini. Yang ketiga sisir besar. Ini. Udah? Yang keempat itu sisir sikat atau penghalus. Oke? Dia yang berbentuk huruf S itu ya nak. Baru botol aplikator. Ini tempat shampoo ya nak, sama kondisioner. Yang berikutnya itu ini jepit bergigi. Ini, udah kenal kan? Hand hair dryer. Ini dia. Ini ya nak? Ini hair dryer. Yang berikutnya, yang ini shampoo basin. Nah ini dia. Bisa lihat kan? Udah ada. Baru gelas ukur. Jadi kayak gelas dia, dalam bentuk gelas, jadi ada ukuran di situ. Kalau pernah kalian lihat, kalau di Boga itu 50 mili, 5 mili, tapi kalau punya kita yang kecil. Udah, yang berikutnya troli. Nah, ini troli. Baru tempat sampah yang di sana. Baru sterilizer itu yang di dalam situ ada. Udah? Itu kalau untuk alat. Nah, ini yang berikutnya air, kapas, masker, tisu. Bahan itu ini kapas. Udah? Masker yang kita pakai sekarang. Baru tisu. Yang ini tisu. Tahu kan? Yang berikutnya pakaian kerja. Itu baju lab kalian yang warna hitam. Jadi minggu depannya lagi kalian pakai itu ya, harus pakai itu. Kalau tidak pakai baju lab, tidak ibu izinkan untuk praktek. Baru handuk ini, jangan dipakai nanti handuk yang belang-belontang ya. Pakai handuk yang warna putih. Baru setelah itu cap penyampuan. Nih, cap penyampuan. Ini. Udah? Udah kenal? Oke nak? Udah lihat kan? Ini kayak penyampuan. Sampai sini paham? Paham Bu. Baru yang terakhir ini kosmetik, shampoo dan conditioner. Shampoo warnanya bening. Conditioner warnanya lebih kental. Mengerti? Mengerti Bu. Nah, ini wangi stroberi. Dan ini sisir apa? Sisir keramas. Oke? Ngerti? Mengerti Bu. Oke. Ini sisir blow. Macam-macam sisir ya nak? Nah. Perhatikan. Ini sisir setengah blow. Yang ini Penuh. oke. Yang ini blow penuh.
Kecil ya. Ini sisir blow penuh kecil, blow penuh yang ukuran XL, ini yang S ya, atau yang L, dan ini adalah sisir blow setengah. Ini biasanya dipakai untuk poni bagian depan. Ngerti? Sampai sini mengerti nak? Oke. Sekarang dari semuanya itu berarti kesimpulannya adalah bahwa alat bahan dan layanan kosmetika ini semuanya harus ada nanti kalian praktek. Oke nak? Jadi di sini sisir berekor, sisir garpu, yang ini harus ada, yang ini juga harus ada. Ini. Minggu depannya lagi anak ya praktek. Jadi kalian bawa alat-alatnya ini minggu depan. Oke? Oke Bu. Nah, yang ini jenis-jenis sampo. Perhatikan di sini. Di sini kalian harus betul-betul mengetahui jenis-jenis sampo. Yang pertama sekali adalah sampo. Sampo itu ada dua. Sampo itu sudah jelas ada dua. Yang pertama itu adalah sampo kering. Yang pertama itu adalah sampo kering. Yang ini. Nih ya. Yang keduanya itu sampo basah. Ini udah. Sampo kering, liquid spray type, dry powder type. Ini bahasa Inggrisnya ini nah. Liquid itu berarti cairan. Kalau dry powder apa? Ke bubuk. Ya. Dry powder itu namanya adalah sampo bubuk. Jadi penggunaan dari sampo kering ini nak, udah. Kalau liquid spirit type ini, ya ini terbalik ini dia. Udah. Ini digunakan samponya langsung dioleskan ke kulit kepala dan rambut tanpa dibilas. Kalau sampo kering ini semuanya tidak dibilas. Jadi kalau yang dry powder type ini adalah bentuknya sampo apa ini? Sampo bubuk. Ada nggak tadi di situ di foto? Dia kan ada kan? Ada Bu. Ada. Nah, kalau yang ini sampo kering ini biasanya digunakan kalau orang yang kurang sehat. Contohnya gini, ada pasien di rumah sakit sudah koma, tapi sudah 2 minggu dia tidak mandi atau tidak keramas. Nah, yang digunakan itu adalah menggunakan sampo yang ini dry powder type. Jadi hanya ditaburkan, dibiarkan sesaat udah, baru disisir kembali ini. Kalau yang liquid itu juga begitu. Ini biasanya kalau orang-orang yang istilahnya yang nggak bisa ke kamar mandi atau tidak bisa dia berjalan lagi, dia selalu menggunakan sampo kering. Ngerti? Ngerti. Nah, jadi kalau sampo basah, nah inilah sampo basah yang kita pakai sekarang. Ini kan basah dia nih dalam bentuk cairan. Ini sampo basah ini ada macamnya. Ini. Yang pertama sampo lemon. Sampo yang terbuat dari bahan lemon. Nah, jeruk berarti digunakan untuk rambut berminyak. Digunakan untuk rambut berminyak. Nah, sampo natural yang ini digunakan untuk rambut normal. Mengerti? Mengerti. Dan ex shampoo ini digunakan, ini sampo telur. Digunakan untuk rambut yang kering. Kalau krim shampoo ini digunakan untuk rambut yang apa? Yang kering. Oil shampoo ini digunakan untuk rambut yang kasar, yang kusam. Nah, kalau untuk shampoo Beard and Champagne ini belum pernah dengar kalian ya. Nah, tapi ada digambar kan? Nah, ini shampoo Beard and Champagne ini digunakan untuk rambut berminyak karena dia mengandung, pernah rasa, mungkin belum pernah kalian rasa ya, mungkin rasa bir itu seperti apa. Tapi kalau ibu merasa bir itu rasanya asam, jadi champagne juga rasanya asam. Jadi kalau champagne itu kan itu sudah jelas itu apa, anggur ya. Oke, champagne itu anggur, shampoo bir ini ada, udah. Jadi bir and champagne. Jadi memang ada sampo itu. Itu memang ada samponya ya. Jadi jangan kalian pikir sampo bir and champagne itu tidak ada. Digunakan untuk rambut yang
Ya, berminyak untuk menghilangkannya karena dia mengandung asam. Jadi kalau untuk rambut kering ini nggak bisa di Ancient Pen ini. Nah, sampo anti luntur atau non stripping shampoo. Nah, ini tadi gak ada yang muat kan? Ini digunakan untuk rambut yang telah diwarnai biar rambutnya tidak luntur. Warna rambut yang diwarnai itu tidak mengalami luntur yang cepat. Biasanya kalau mewarnai rambut itu nanti kalian akan tahu nanti di kelas 12 mewarnai rambut itu bertahannya itu paling ini 8 kali penyampuan dia masih ada warna 8 sampai 10. Keberikutnya udah nggak ada. Jadi kayak rambut kalian yang sekarang yang merah-merah ini nih yang kalian coba jadi pasien kakak kelas kalian. Nah, inilah. Itu udah nggak ada lagi warnanya itu. Oke? Nah, yang berikutnya sampo peroksida. Ini sampo peroksida ini tetap ini digunakan untuk yang rambutnya yang berminyak. Ini nggak boleh rambut kering. Nah, kalau untuk medicated shampoo atau shampoo uban, udah medicated shampoo ini tahu nggak medicated shampoo ini apa? Ini digunakan kalau orang yang seperti ada ubannya. Pernah nggak kan waktu kemarin kalian ada nggak menganalisa yang kemarin pelajaran kemarin ada rambut ketombe, ya kan? Ada yang kelainan kulit kepala kayak psoriasis, yang kayak sisi-sisi ikan. Nah, yang digunakan pakai sampo-nya itu ya ini medicated shampoo. Nah, kalau untuk treatment shampoo, ini sampo perawatan ini untuk rambut yang betul-betul rusak. Ngerti? Ya, betul. Ini untuk betul-betul rambut yang perlu ini udah menggunakan apa? Perawatan dari dokter. Kayak RH, kayak dokter-dokter yang ini ya, yang untuk khusus rambut. Ada ini. Jadi treatment sampo. Jadi mereka mengeluarkan sampo yang memang khusus untuk perawatan rambut. Dari berlisensi berdokter gitu. Nah, yang ini pembilas cuka. Ini juga. Ya, Nak? Ini untuk rambut apa ini? Pembilas cuka. Ayo, ini nggak cocok digunakan untuk rambut kering ya. Ini bisa digunakan rambut berminyak, pembilas cuka ya, Nak ya. Ngerti? Ngerti, Bu. Sampai sini paham tentang sampo? Paham, Bu. Nah, jadi nanti jangan salah kalian menggunakan Shampoo. harus benar-benar memperhatikan. Kalau kalian tidak paham tentang shampoo, kalian tidak akan mengerti. Nanti pada saat praktek pembelajaran kalian tidak akan tahu. Oke? Jadi kalian harus betul lihat kondisi rambutnya. Kalau rambutnya berminyak, berarti pakai sampo ini. Kalau rambutnya ini pakai sampo ini. Ya, Nak ya? Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke 7 gerakan pengurutan pencucian rambut. Perhatikan ini ada berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama adalah gerakan mengusap. Oke? Gerakan mengusap. Baru gerakan mengusap. Gerakan mengusap, gerakan melingkar, gerakan menggosok. Gerakan menggosok, gerakan menggosok atau zigzag. Jadi mengusap effleurage. Yang 3 ini digunakan untuk meratakan kosmetik shampoo. Tuh. Nah, gerakan melingkar ini digunakan untuk mulai penggosokan. Ini juga. Ini gerakan menggosok ini adalah Petrissage. Ini Petrissage zigzag. Mengerti? Mengerti ya. Nah, sekarang coba ambil dulu siapkan dulu alat, Ibu mau demo hari ini. Siapa yang bisa jadi pasien? Jadi klien? Oke. Ayo, Nak. Yang jadi klien. Ya, Ibu ke situ aja. Oke, perhatikan di sini ya, Nak. Ini kondisi rambutnya kotor. Dia terlihat lepek. Udah. Nanti nanti Ibu demokan bagaimana cara mencuci rambut. Hal yang pertama sekali harus kalian lakukan adalah meletakkan handuk. Ya. Handuk. Oke, perhatikan. Handuk.
ketat enggak kan? Nak? Pas kan? Baru handuk lagi. Udah. Baru masuk. Tutup telinga. Tutup telinga. Nah, biasanya kalau klien itu sangat-sangat risih menggunakan ini. Tetapi ini demi keselamatan dia untuk bekerja. Kalau seperti ibu mungkin sudah sering, bahkan sudah terbiasa menggunakan, nggak perlu pakai ini karena sudah terbiasa. Nah, kalau kayak kalian yang baru, kan baru megang, nanti takutnya masuk air ke dalam ini, jadi bermasalah nanti. Oke, nah setelah itu rambut disisir menggunakan Sisir besar. Ini untuk menghindari kepusutan rambut. Oke. Mengerti nakku? Mengerti, Bu. Sekarang kita ke mesin shampoo. Yuk. Oke. Ayo nak ke depan maju terus. Oke. Oke, kalian jangan di situ, di sini kalian. Yuk, biar kalian lihat gerakan yang perlu. Perhatikan di sini ya nak. Ini cincin, segala macam perhiasan. Ini dan ini dilepas. Mengerti? Harus dilepas. Kuku usahakan jangan panjang. Jadi minggu depan kalau kukunya yang panjang, minggu depannya lagi kalau ada kuku yang panjang, tolong digunting, dipotong. Oke? Sampai sini mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Nah, ini. Perhatikan di sini nak. Ini harusnya air hangat ya. Tapi karena kita nggak ada air hangat, kita kondisikan air. Pertama sekali kita cek suhu. Kalau air hangat ya nak, dicek suhu. Apakah sudah bisa atau tidak? Nah, anggaplah ini sekarang air panas ya, air hangat. Nah, berarti kalau dia dicek suhunya sudah bagus, udah ini berarti ini pelan-pelan. Oke, nanti biar kliennya tidak terkejut, tidak kaget. Dingin ya. Sabar. Ini gerakan mengusap. Oke. Perhatikan untuk ke bawah, angkat kepalanya sedikit. Sudah? Ini mengusap. Oke. Ini gerakan kiri kanan mengusap. Nah, dari bawah. Oke, perhatikan. Apabila dia kurang berbusa, tandanya rambutnya itu berminyak, kotor. Ini kan ini ya. Lihat, bisa lihat. Nah, ini kita buang dulu yang kotornya.
Jadi jangan kamu tambahi samponya, jangan. Mengerti? Jadi dia harus 2-3 kali ini sampo. Udah, lakukan lagi. Berikutnya. Rambut jangan sekali-sekali digosok ya. Masih belum ya? Udah berapa hari kamu Dewi nggak keramas ini? Si Dewi. Siapa? Oke, ini gerakan mengusap ya nak. Nah, oke. Nah, sekarang kita perhatikan itu masuk ke gerakan melingkar. Perhatikan. Nih. Udah dilakukan 3 kali ya. 3 kali gerakan. 1 2 1 2 1 2. Udah. Nah, baru gerakan menggosok. Perhatikan. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Jangan kekencengan. 1 2 3. Nah, untuk yang di bawah nih. Tanganmu di sini, ini di sini. Udah? Mengerti? Jadi kamu harus tetap apa? Tetap mempertahankan, menjaga ini kepala klien ya nak ya. Oke. Nah, ini gerakan zigzag, menggosok zigzag, perhatikan. Oke. Oke, udah. Jadi ada 7 gerakan. Nah, ini sekarang kita membilas. Dalam pencucian rambut, tangan tidak boleh lepas dari kepala. Tolong kamu perhatikan ya. Nah, untuk bawahnya perhatikan di sini nak. Nih, ini ya diginiin. Oke. Nah, perhatikan. Untuk ngambil sisi sini, kamu ginikan. Lihat. Ini yang terbarunya ya. Kalau untuk kemarin kan biasa-biasa kan kayak gini. Nih, coba. Oke. Nah. Nih, perhatikan. Sorry. Ah. Bagus ya. Ini harusnya pakai ini ya, nak. Pakai apa? Pakai shower.
Oke, nah sekarang kita lanjut ke kondisional. Anggaplah ini 10 mili ya. Nah, yang dilakukan itu jangan dioleskan ke kulit kepala, tetapi dioleskan ke rambut, ujung-ujung rambut. Dimulai dari tengah sampai ujung. Udah, baru perhatikan. Nih. Lakukan masas ya, Nak. Untuk kondisionernya biar meresap. Biarkan lebih kurang 1 sampai 2 menit. Rambutnya siapa? Si Epri. Lihat kita ya. Oke, tandanya rambut bersih itu tidak lengket ya, Nak. Tidak ada ininya. Ada krim yang menempel. Oke. Perhatikan caranya. Ini anduk ditaruh di sini bagian sisi dan kiri kanan. Mengerti? Baru dilipat. Selipkan ke sini ya. Oke. Ngerti? Nah, untuk yang ini membungkusnya, rambutnya dimasukkan. Masukkan ke bagian sisi samping. Ngerti? Yuk. Ini sekarang kita mau untuk mengeringkan. Nah, ini tekan-tekan ya. Iya, Bu. Tekan-tekan. Nah, ini kan anduknya sudah mulai basah. Mulai basah. Nah, kalau untuk yang di sininya begini, Nak. Ya. Nah, ini kan basah nih.
Sampai di sini, paham ini? Nah, di sini ini cukup sampai di sini aja Ibu demokan cara mencucinya. Nah, kalau untuk mengeringkan rambutnya ini, tolong perhatikan kalian di sini. After shampooing, wrap your hair with the towel around your hair. Perhatikan. Place the hands on the head and just squeeze quite firmly all the excess moisture out of the hair right in to the ponytail. Nah, perhatikan. Just squeeze it. Avoid rubbing the hair vigorously as this will raise the hair. Perhatikan. Place the hands on the head and just squeeze quite firmly all the extra pat any excess water out. The hair is then ready for combing through. Always comb the hair from the ends of the hair working up to the root. Never from the root straight down to the ends, because this will just pull knots or tightness into the hair. So literally start from the bottom, using your fingers, rake out all the way through until you get to the top. Menggunakan jari tangan itu ya. Through, like Nah, that. menyisirnya pakai jari tangan dulu. Baru diulangi lagi Squeeze kembali. the excess moisture out of the hair, squeeze the ponytail, pat the hair. That's the way to towel dry your hair. Nah, towel dry hand berarti apa? Towel itu handuk. Nah, ini pakai ini. Perhatikan video berikut ini pelaksanaan blow drying. Ya, itu parting ya, dia harus diparting 4. Tapi bukan diparting 3. Itu bagian belakang, perhatikan cara mengambilnya. Nah, kalau untuk membuat volume dia, itu harus dinaikkan ke atas. Perhatikan di sini nak, dari semua kegiatan kita yang tadi itu, dari yang minggu lalu, nah kalian di terakhirnya adalah membuat perancangan nih, perancangan pencucian dan pengeringan rambut. Dalam arti kata, buat job sheet. Nah, jadi di dalam job sheet itu nanti nak harus ada ini pengertian, pencucian dan pengeringan rambut. Tujuan pencucian dan pengeringan rambut, alat, bahan, linen, kosmetiknya, terus persiapan kerja, area pribadi dan klien. Nah, terus yang berikutnya langkah
Kerja pencucian dan pengeringan rambut. Tadi kan udah kalian lihat kan ibu mengerjakannya. Anda tahu kan apa-apa aja. Baru yang terakhir berkemas. Nah jadi ini. Nah ada kan tadi LKPD-nya masih ada kan? Ada, Bu. Oke, nah susunlah petunjuk penggunaan LKPD-nya, perhatikan. Kerjakan bersama teman praktekmu dalam bentuk lembar kerja atau job sheet. Kemudian hasil lembar kerjamu dikumpulkan dalam bentuk portofolio seperti ini. Buat dalam kertas atau buku. Nah, baru ini contoh soalnya. Susunlah lembar perancangan pencucian dan pengeringan rambut yang terdiri dari pengertian, tujuan, alat bahan dan kosmetik, persiapan kerja, pelaksanaan kerja, dan berkemas. Nah, jadi sekarang coba tentukan siapa? Kau Epri sama siapa? Prakteknya? Sama Kak Dewi, Bu. Hah? Dewi. Dewi. Di ini udah selesai? Belum? Nah, perhatikan di sini. Nanti yang ini nak. Yang ini di persiapan kerja. Tadi kan kalian lagi di persiapan kerja ini kan nulisnya? Iya, Bu. Nah, di situ nanti dibuat waktunya berapa? Coba yang pertama itu persiapan pribadi. Buat di situ nanti berapa? 5 menit kita buat? Iya, Bu. Oke, tulis 5 menit persiapan pribadinya. Tulis 5 menit. Baru untuk persiapan alat itu berapa menit? 10. Buat persiapan klien itu berapa menit? 5 menit. Oke. Berarti sebab itu 5 tambah 10 tambah 5 20 menit hanya untuk persiapan ya. Berarti kalau untuk pelaksanaan kerjanya itu berapa menit? Lebih kurang 10 menit ya kita buat. Setuju? Karena kan nanti air ini ya berarti 10 menit. Berarti udah berapa menit tuh? 30. Berarti berkemas 5 menit. Iya, Bu. Oke? Oke, Bu. Dia berkemas 5 menit kita buat? Iya, Bu. Oke. Nah, kerjakan lanjutkan ya anak-anak ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, udah selesai anak-anak, waktunya udah habis. Ayo kumpulkan lembar jaksitnya cepat. Ibu tunggu di sini. Sekalian sama ini ya. Oh, ya Bu. Nah. Udah ini semua? Ya Bu. Sudah? Sudah Bu. Oke, nah jadi di sini job sheet-nya ini nanti Ibu periksa, baru minggu depan Ibu serahkan lagi ke kalian job sheet-nya. Tolong dilengkapi dengan foto sebelum dan sesudah pencucian rambut. Sebelum dicuci dan sesudah dicuci. Ambil nanti gambarnya tampak depan, belakang, dan samping. Lalu nanti hasil setelah mencuci dan mengeringkan rambutnya tampak depan, belakang, dan samping. Jadi minggu depannya lagi, kan kita ini hari Rabu kita nggak masuk karena libur ya. Nah jadi Rabu depannya lagi kita baru praktek. Jadi 2 minggu. Karena Rabu ini Ibu lihat ada tanggal merah. Jadi minggu depannya lagi kita untuk praktek pencucian. Oke? Mengerti anak-anak Ibu? Mengerti, Bu. Sampai di sini pelajarannya paham? Paham, Bu. Oke,
Jadi minggu depan jangan lupa, Ibu ingatkan kembali, kuku tangan wajib dipotong apabila kukunya itu panjang. Oke, apabila kukunya panjang tolong kamu potong. Itu yang paling utama. Rambut diikat, disanggul rapi seperti biasa. Kalau kita mau praktek. Oke? Mengerti? Mengerti. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan untuk satu hari ini bermanfaat buat kalian ke depannya. Semangat, terus tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya ya nak ya. Pelajari. Itu yang tadi apa teknik gerakan pengurutan, pelajari yang Ibu kasih dari handout. Minggu depan Ibu tinggal melihat bagaimana kalian mempraktekkannya. Nanti video yang ini yang Ibu tampilkan tadi nanti Ibu akan kirimkan ke kalian. Kalian perhatikan videonya, bagaimana tekniknya, bagaimana cara mengeringkannya. Nah, untuk pencucian rambutnya juga nanti Ibu tampilkan, Ibu bagikan juga videonya anak-anak ya. Sampai sini mengerti anak-anak Ibu? Mengerti, Bu. Mengerti ya? Oke. Nah, untuk piket hari ini siapa? Mana? Ayo, kemasi barang-barang semua nak, rapikan semua nak. Ayo. Cepat yang piket, tolong alat-alat kita tolong kembalikan ke tempatnya ya. Tolong kembalikan alatnya ke tempat kita. Ya. Masukkan ke ini, masukkan ke gudang. Oke, ketua kelas. Tolong persiapkan sebelum kita pulang. Perhatian seluruhnya, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita, beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Oke.